Setelah Qian Feng selesai berbicara, dia mengayunkan pedang. Aura primal keluar dari pedang, aura ini terasa seperti berasal dari roh primal. Saat pedang besi muncul, bahkan Zhu Kuezi dan Yun Kuezi, yang bertarung di kejauhan, tertegun. Wang mata Lin bersinar saat dia menatap tajam ke arah pedang besi. Agar lebih akurat, dia menatap karat pada pedang. Ada beberapa tetes darah kering pada pedang itu yang mengeluarkan aura yang sangat akrab, darah dewa kuno. Ini adalah darah dewa kuno yang nyata, jauh lebih unggul dari aura yang diberikan darah klan setan raksasa. Mata Wang Lin bersinar ketika dia menatap titik-titik karat. Tidak benar. Bagaimana bisa dewa kuno begitu mudah terluka? Tidak mungkin pedang itu normal. Mata Wang Lin menjadi serius dan kali ini dia melihat ke arah pedang itu sendiri. Saat pedang besi muncul, seseorang berjalan keluar dari laut. Tidak ada yang memperhatikan orang ini muncul, seolah-olah dia benar-benar tidak terlihat. Itu adalah orang yang memakai topeng. Matanya mengungkapkan cahaya misterius saat dia menatap pedang besi dan bergumam pada dirinya sendiri, ini. Qian Feng terpaksa menggunakan pedang ini. Pedang ini adalah rahasia terbesar keluarganya. Itu milik Suzaku sebelumnya, yang entah bagaimana menemukannya dan diam-diam menyembunyikannya di keluarga Qian. Ketika Suzaku sebelumnya meninggalkan pedang, dia berkata, aku tidak bisa melihat melalui pedang ini dengan pedangku. Kultivasi saat ini. Generasi masa depan, kecuali itu adalah bencana yang akan menghancurkan keluarga, kamu tidak boleh menggunakannya. Setelah Qian Feng menjadi murid Zhu Kuezi dan sesaat sebelum perang dengan klan abadi yang terkoyak, Qian Feng diam-diam pergi ke tempat persembunyian pedang besi dan mengambilnya. Dia ingin membunuh Wang Lin dan tidak mempercayai harta yang diberikan Zhu Kuezi padanya, jadi dia mengambil pedang besi itu. Ini adalah lawannya yang sebenarnya dari bendera satu jiwa-jiwa. Pada saat ini, tawa tiba-tiba datang dari kabut merah tempat Zhu Kuezi dan Yun Kuezi bertarung. Tak lama setelah itu, sebuah bayangan melesat ke arah tempat Wang Lin dan Qian Feng berada. Dalam sekejap mata, bayangan itu menembus fragmen jiwa, menyebabkan semua fragmen jiwa dengan cara menghilang dengan jeritan sengsara. Pengepungan ditembus oleh sosok ini, meninggalkan celah lebar. Ketika Wang Lin melihat sosok ini, ekspresinya berubah dan dia mundur. Namun, tepat pada saat ini, gelombang tawa menyeramkan datang dari sosok itu dan sosok merah keluar dari dalamnya. Saat dia muncul, dia dengan santai melambaikan tangannya ke Wang Lin. Wang Lin batuk seteguk darah dan tubuhnya menyembur seperti meteor. Tubuhnya tidak berhenti sampai dia berada 10.000 kaki jauhnya, di mana dia batuk seteguk darah lagi. Kali ini bahkan ada potongan-potongan kecil organ dalam darahnya. Sosok merah berubah menjadi seorang pria dengan rambut merah dan tubuh setengah transparan, dan di dalam tubuhnya ada monyet kecil. Sinar lampu merah keluar dari monyet kecil untuk membentuk sosok ini. Hati Wang Lin terasa pahit saat dia berkata, Tuo Shen. Sosok bergerak sekali lagi dan tiba di sebelah Qian Feng. Dia mengulurkan tangan untuk melempar Qian Feng ke samping, menyebabkan formasi Suzaku aktif sendiri untuk menghentikannya. Namun, ketika sosok itu menjangkau, serangkaian suara berderak datang dari formasi Suzaku, dan dengan satu pukulan, itu hancur. Wajah Qian Feng tiba-tiba berubah sangat pucat. Hancurnya formasi Suzaku memberinya cedera serius di atas lukanya saat ini. Setelah melempar Qian Feng ke samping, sosok itu mengambil pedang besi. Setelah melihat dengan hati-hati, dia mulai tertawa seperti orang gila dan berkata, ternyata begini. Darah pada pedang ini berasal dari anggota bintang 9 klan aku. Baik. Dengan ini dan Cultivation Planet Kristal, aku 100% yakin aku bisa melarikan diri. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mengulurkan tangan kanannya. Bendera satu jiwa-jiwa muncul di tangannya dan kemudian, setelah satu goyang, semua fragmen jiwa di sekitarnya berkumpul menuju bendera. Selubung kapak dan pedang juga terbang ke arahnya di bawah komandonya. Sosok itu memandang Wang Lin, memperlihatkan senyum menyeramkan, dan berkata, bocah kecil. Tunggu sampai aku mendapatkan kristal planet penambangan dan kemudian aku akan datang dan berurusan denganmu. Dengan itu, dia menyeka pedangnya. Karat pada pedang mulai bergerak seolah-olah itu hidup dan akhirnya membentuk setetes darah merah gelap. Sosok itu mengungkapkan ekspresi kegembiraan dan menelan setetes darah. Kemudian, sambil memegang pedang, dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di dalam kabut merah tempat Zhu Kuezi dan Yun Kuezi bertarung. Seruan terkejut Zhu Kuezi dan raungan marah Yun Kuezi datang dari kabut merah diikuti oleh suara mantra. Qian Feng terluka serius setelah dibuang, tapi dia berhasil menstabilkan tubuhnya dan baru saja akan melarikan diri. Mata Wang Lin menyala. Dia melambaikan bendera jiwa di tangannya dan dikelilingi olehnya saat dia dibebankan ke Qian Feng. Wang Lin berpikir, aku harus menggunakan kehidupan Qian Feng untuk berdagang dengan potongan jiwaku dan kemudian meninggalkan Suzaku makam dengan kecepatan tinggi. Qian Feng ditangkap oleh fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya dan dibawa pergi oleh Wang Lin. Tubuh Wang Lin muncul di depan Qian Feng dan menunjuk di antara alis Qian Feng. Wajah Qian Feng pucat dan matanya menunjukkan sedikit kegilaan. Formasi Suzakunya hancur, pedang besinya diambil, hartanya hancur, dan nyawanya dicuri. Dia juga terluka parah, membuatnya sangat lemah.
Sekarang setelah dia ditangkap oleh Wang Lin, dia akan mati tanpa kuburan. Bahkan jika aku mati, aku akan membiarkanmu mati bersamaku. Mata Qian Feng dipenuhi kegilaan, dia siap untuk meledak. Mata Wang Lin menyala dan dia dengan lembut berkata, sepotong jiwa. Simbol ungu yang tersisa di pikirannya segera mulai bersinar dan muncul antara dia dan Qian Feng. Untuk mengeluarkan belahan jiwamu dari Cultivation Planet Crystal, kau harus menukar nyawa untuk itu. Saat ini, tepat saat Qian Feng hendak meledak, dia menjerit menyedihkan dan matanya redup. Simbol ungu memancarkan cahaya iblis dan dua potongan jiwa muncul di atasnya. Dari dua potong jiwa, satu milik Wang Lin dan yang lainnya milik Qian Feng. Qian Feng sepotong jiwa perlahan hancur dan kemudian potongan jiwa Wang Lin perlahan menghilang menjadi bintik-bintik cahaya yang perlahan memasuki dahi Wang Lin. Tubuh Wang Lin mulai gemetar. Dia bisa merasakan ada sesuatu yang ekstra di tubuhnya, dan dia dipenuhi dengan perasaan utuh. Sebaliknya, Qian Feng, yang matanya redup sampai tidak ada cahaya, mati sebelum dia bisa meledak. 4 sinar cahaya keluar dari dahinya dan menghilang. 4 sinar cahaya adalah 4 roh unsur yang dilahap Qian Feng dari kupu-kupu merah. Mata Wang Lin menjadi dingin. Dia melambaikan tangannya dan meraih salah satu roh unsur sementara 3 lainnya menghilang. Adapun tubuh Qian Feng, itu jatuh dari langit dan ke laut. Tas pegang Qian Feng terbang dan ditangkap oleh Wang Lin. Zuo Wutai dan Zixin menyaksikan semua ini dari kejauhan. Mereka saling memandang dan kemudian Zuo Wutai menghela nafas rahasia. Pada akhirnya, dia masih tidak bisa memberitahu apa yang ingin dia sampaikan kepada Wang Lin tepat waktu. Kebencian di mata Zixin menghilang. Dia melihat tubuh Qian Feng yang tenggelam dan mulai tertawa. Kebencian dalam tawa ini sangat mengerikan. Qian Feng. Mata Zixin menjadi dingin, lalu dia dengan cepat duduk dan tangannya membentuk segel misterius. Pada saat yang sama, kilatan cahaya datang dari antara alisnya dan beberapa kultivator boneka muncul untuk melindunginya. Kamu masih tidak bisa melihat melalui itu, kamu membunuh Qian Feng mengabulkan permintaan Zixin. Sayangnya, bahkan aku tidak tahu jenis mantra apa yang digunakan Yun Kuezi. Mantra semacam ini tidak pernah terdengar, itu terlalu aneh. Bahkan dengan sepotong warisan naga hijau yang telah terbangun di pikiran aku tidak memiliki ingatan tentang mantra ini. Zuo Wutai mengungkapkan ekspresi yang kompleks saat dia melihat Zixin. Zixin saat ini memancarkan cahaya berwarna pelangi dan aura yang kuat memenuhi tubuhnya. Aura ini sangat mirip dengan Qian Feng S. Wang Lin dibungkus oleh bendera jiwa dan akan keluar dari laut emas ini. Tapi pada saat ini, suara gemetar surga berasal dari kabut merah yang dirilis Su Kuezi. Sedetik kemudian, sosok Yun Kuezi terlempar keluar dari kabut. Darah keluar dari mulutnya, matanya buram, dan ketika dia mendarat, dia hampir jatuh. Pada saat yang sama, Zhu Kuezi juga diusir. Ekspresinya jelek. Vitalitas yang dimilikinya sebelumnya menghilang, dia sekarang tertutupi aura yang mematikan dan darah keluar dari mulutnya. Tawa gila datang dari dalam kabut merah. Tak lama setelah itu, kabut merah menghilang, mengungkapkan sosok merah Tuosen yang memegang kristal putih. Matanya melepaskan sinar merah. Begitu aku bebas, aku pasti akan membiarkan kalian berdua mengalami kekuatanku yang sebenarnya. Sementara Tuosen tertawa, tubuhnya berubah menjadi sinar petir dan menyerbu ke arah Wang Lin. Wang Lin, sekarang giliran kamu. Suara Tuosen dipenuhi dengan kedinginan, dan ketika memasuki telinga Wang Lin, itu mengejutkannya. Wang Lin masih dibungkus oleh bendera jiwa dan dengan cepat terbang menjauh. Namun, kecepatan Tuosen bahkan lebih cepat. Dalam hampir sekejap mata, dia menyusul Wang Lin. Suara suramnya memasuki telinga Wang Lin. Kamu tidak bisa melarikan diri, Wang Lin. Aku telah menunggu untuk waktu yang sangat lama untuk melahap warisan kecerdasan kamu. Wajah Wang Lin suram. Dia melambaikan tangannya dan kapak muncul di genggamannya. Dia tiba-tiba berbalik, memfokuskan semua energi spiritual celestial di tubuhnya pada kapak, dan dengan kejam mengayunkannya. Sinar energi kapak beberapa ratus kaki lebar dan diisi dengan energi spiritual celestial yang ditembakkan. Sinar energi kapak ini terasa seperti bisa membelah langit. Namun, mata sosok Tuosen mulai memerah, kemudian ia mengangkat tangannya dan dengan lembut menunjuk pada sinar energi kapak, menyebabkannya runtuh. Wang Lin dengan cepat mundur. Wajahnya benar-benar pucat dan dia menyingkirkan kapak, kemudian dia mengeluarkan bendera jiwa, mengibaskannya, dan berkata, Fuse. Dengan satu kata, semua fragmen jiwa selain yang mengejar Liu Mei mulai melebur seperti gila. Kecepatan fusi sangat cepat sehingga hampir selesai dalam sekejap. Dalam sekejap, semua fragmen jiwa dan jiwa primer menyatu menjadi satu. Sebuah fragmen jiwa yang dikelilingi oleh cahaya keemasan ungu tiba-tiba muncul. Aura yang diberikan fragmen jiwa itu sama dengan kultivator ascendan tahap awal. Setelah itu muncul, dengan lambaian tangannya, tubuhnya berubah dari transparan ke padat. Setelah menciptakan jiwa ascendan, Wang Lin mundur tanpa ragu-ragu. Dia tahu bahwa fragmen jiwa ascendan ini tidak bisa menang. Wang Lin sangat jelas tentang hal ini. Oh, kamu memang memiliki beberapa keterampilan, tak heran kamu bisa mencuri warisan memori ketika kamu hanya pada tahap formasi inti. Namun, jika sebelum aku mendapat setetes darah,
ini bisa menghentikan aku sebentar, tetapi sekarang aku memilikinya, itu tidak bisa menghentikan aku bahkan setengah langkah. Rambut merah Tuo Shen bergerak tanpa angin dan auranya yang dominan menyebar keluar dari tubuhnya. Tuo Shen mulai tertawa seperti orang gila ketika dia bergerak maju, mengangkat tinjunya, dan melemparkan tinju. Tinju ini terlihat normal, tetapi ekspresi Zhu Kuezi dan Yun Kuezi sangat jelek. Keduanya terluka parah oleh satu pukulan itu dan terlempar dengan paksa. Fragmen jiwa Ascendan melambaikan tangannya dan tombak ungu dengan cepat muncul di genggamannya. Itu mengguncang tombak sebelum melemparkannya dan kemudian meraih Wang Lin dan menghilang. Ini adalah tujuan nyata Wang Lin, tujuan jiwa Ascendan yang menyatu bukanlah untuk bertarung tetapi untuk membantunya melarikan diri. Tubuh Tuo Shen tidak bergerak saat dia melihat di mana Wang Lin menghilang. Dia mengungkapkan senyum kejam ketika tangan kanannya mengulurkan tangan dan dia berteriak, "Kembalilah!" Sebuah pusaran raksasa tiba-tiba muncul di langit dan mulai berputar perlahan. Kekuatan isap yang melampaui imajinasi datang dari dalamnya. Ketika Wang Lin melarikan diri, tubuhnya tiba-tiba berhenti dan ditarik kembali dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Hampir dalam sekejap mata, dia ditarik kembali ke dalam jarak 1000 kaki dari Tuo Shen. "Aku bilang kau tidak bisa melarikan diri." Tuo Shen hanya mengambil satu langkah untuk menyeberang 1000 kaki dan melemparkan sebuah pukulan. Ekspresi Wang Lin jelek dan perasaan kematian dipenuhi dengan hati. Perasaan ini sangat kuat saat dia membuat keputusan di dalam hatinya. Dengan satu pikiran, fragmen jiwa Ascendan tiba-tiba berbalik dan melambaikan tangannya. Kedua tangannya bergerak dan kemudian simbol misterius tiba-tiba muncul. Simbol itu memancarkan aura yang menakjubkan. Fragmen jiwa Ascendan berubah menjadi sinar cahaya dan bergabung dengan simbol. Pada saat ini, simbol ini sehitam tinta. "Hancurkan!" Sebuah suara kuno datang dari fragmen jiwa Ascendan. Mantra yang menghancurkan. Semua fragmen jiwa akan meledak dan karenanya menciptakan jumlah kekuatan yang tak terbayangkan. Aura destruktif datang dari simbol. Aura itu tidak kuat, tetapi untuk pertama kalinya, ekspresi Tuo Shen berubah. Dia segera menarik tinjunya dan hendak mundur. Namun, sudah terlambat, fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya dan jiwa-jiwa primer semuanya meledak. Ledakan ini bahkan lebih kuat daripada ketika fragmen jiwa Ascendant yang menyatu meledak. Simbol hitam bergerak seperti kilat dan hancur beberapa kaki di depan Tuo Shen. Riak hitam tiba-tiba muncul, dan tampaknya memiliki kecerdasan, itu tidak menyebar secara acak tetapi dibebankan ke Tuo Shen. Suara yang menghancurkan surga yang mengguncang seluruh makam Suzaku muncul. Pada saat ini, bukan hanya yang di dalam makam Suzaku tetapi semua orang di planet ini dapat merasakan aura ini yang dapat menghancurkan surga. Dengan ledakan, sosok Tuo Shen terlempar ke belakang seperti meteor. 1000 kaki jauhnya, Tuo sosok Shen runtuh. Mata monyet kecil di dalam tubuhnya redup, lalu menutup matanya dan mati. Namun, lampu merah yang membentuk tubuh Tuo Shen direformasi setelah menghilang. Meskipun sepertinya itu akan hancur hanya dengan angin sepoi-sepoi, itu masih mengeluarkan aura menakutkan dari seorang ahli yang kuat. "Aku tidak berpikir bahwa kamu akan memiliki harta seperti ini. Wang Lin, aku meremehkanmu." Suara Tuo Shen datang dari sosok itu dan sangat dingin. Selain dari 4 jiwa utama yang mengejar Liu Mei, semua fragmen jiwa lainnya dalam jiwa 1 miliar jiwa bendera telah meledak untuk menciptakan ledakan yang mengerikan ini. Namun, bahkan dengan itu, masih belum bisa sepenuhnya menghapus kepekaan rasa ilahi ini dari Tuo Shen. Dia terlalu kuat. Wang Lin merasa sangat pahit di hatinya ketika dia membiarkannya keluar. Mendesah dan menyentuh dahinya. Dia tidak yakin apakah dia bisa bersembunyi dari Tuo Shen di surga menentang manik. Dia tidak yakin apa yang harus dilakukan. "Aku ingin melihat di mana kamu dapat lari ke waktu ini." Tubuh Tuo Shen perlahan membeku, lalu dia mengambil langkah maju. Tapi tepat pada saat ini, seberkas cahaya terbang keluar dari laut. Kecepatannya terlalu cepat, dan dalam sekejap mata, ia tiba 10 kaki dari Tuo Shen. Cahaya menghilang, memperlihatkan pria yang mengenakan topeng. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Tuo Shen. Matanya menunjukkan cahaya misterius ketika dia berkata, "Segel." Ekspresi Tuo Shen berubah ketika dia menatap orang ini, lalu dia mundur sekali lagi. Mata pria bertopeng itu menyala ketika 5 sinar cahaya keluar dari jari-jarinya. 5 sinar cahaya berubah menjadi 5 rantai yang mengempas. Dalam sekejap mata, 5 rantai berubah menjadi 5 segel. Segel itu bertumpuk satu sama lain dan mengejar Tuo Shen. "Aku tidak bisa menyegelmu sebelumnya, tapi sekarang karena kamu telah terluka oleh ledakan diri petani Ascendan, aku bisa menyegelmu." Saat segel yang tumpang tindih mendekati Tuo Shen, ekspresinya berubah. Melanjutkan mundur, dia berteriak, "Siapa kamu?" Pria bertopeng tidak mengatakan sepatah kata pun saat matanya melepaskan cahaya misterius. Segel itu berkedip dan tiba-tiba menghilang tetapi segera muncul kembali di belakang Tuo Shen dan mendarat dengan kecepatan yang sangat cepat. Tuo Shen tiba-tiba mengangkat tangannya dan kabut merah keluar dari mulutnya. Tubuhnya perlahan-lahan menghilang hingga benar-benar hilang. Tapi kabut merah tidak hilang, itu memutar dan berputar. Wajah Tuo Shen muncul di kabut merah dan berkata, "Aku tidak peduli siapa kamu, tetapi ketika aku membebaskan diri, aku akan membunuhmu."
Kabut merah sedikit bergejolak sebelum beralih ke kristal merah dan menghujani sekeliling seperti hujan merah. Pria bertopeng itu mengulurkan tangan kanannya dan bintik cahaya putih muncul di antara kabut merah. Cahaya putih terkondensasi menjadi kristal putih dan mendarat di tangannya. Pada saat yang sama, pedang besi yang Qian Feng keluarkan juga muncul. Dia melihat pedang besi dan kemudian menyimpannya. Hati Wang Lin bergetar saat dia menatap pria bertopeng itu. Pada saat ini, bukan hanya Wang Lin, tetapi tatapannya dari semua orang yang hadir dikumpulkan pada orang ini. Mata Yun Kuezi dipenuhi dengan teror. Dia segera menyadari bahwa orang ini adalah seorang kultivator yang kultivasinya tidak dapat dilihatnya. Harus dikatakan bahwa dia dapat melihat melalui kultivator hingga tahap akhir ascendan. Jika dia tidak bisa melihat melalui seseorang, maka orang ini harus melampaui tahap ascendan. Memikirkan hal ini, hati Yun Kuezi bergetar hebat. Mata Zhu Kuezi menjadi serius saat dia menatap orang ini dan kristal putih di tangan orang ini. Berpikir tentang bagaimana orang ini mengekstraksi kristal dari kekosongan, tubuh Zhu Kuezi gemetar. Dia mengungkapkan ekspresi tidak percaya dan berseru, kamu. Pria bertopeng itu menghela nafas. Dia dengan tenang memandang Zhu Kuezi dan berkata, Zhu Kuezi, apakah kamu mengerti bahwa yang kamu lakukan itu salah? Yun Kuezi memandang orang ini dan bergumam pada dirinya sendiri, Ye Wuyo. Dia bukan Suzaku pertama. Jangan hanya menebak secara acak. Zhu Kuezi dengan cepat memotong Yun Kuezi. Dia memandang pria bertopeng dan dengan hormat berkata, Junior menyapa utusan aliansi. Mengenai masalah ini, Junior mengerti kesalahannya. Utusan aliansi. Utusan aliansi kultivasi. Yun Kuezi menghirup udara dingin. Zhu Kuezi, masa hidupmu. Wajah Zhu Kuezi dipenuhi kepahitan saat dia diam-diam mengangguk. Matanya berbinar dan dia berkata, aku bisa pergi, tetapi klan abadi yang dikubur. Pria bertopeng itu berkata, aku akan menghadapinya. Zhu Kuezi menarik napas dalam-dalam, duduk bersila, dan menutup matanya. Dia masih memiliki senyum pahit di wajahnya saat dia meninggal. Umurnya, pada saat kematiannya, dia teringat sesuatu dari rekaman yang ditinggalkan oleh Suzaku pertama, Ye Wuyo. Dikatakan bahwa selalu ada Cultivation Alliance Messenger di planet Suzaku. Utusan itu mengubah setiap generasi dan mereka sangat tersembunyi. Mata Wang Lin menyala dan dia perlahan mundur. Tepat pada saat ini, pria bertopeng berbalik ke arah Wang Lin dan tersenyum. Saudara Danyu, apakah kamu tidak ingat aku? Wang Lin kaget. Dia menatap orang ini sebentar, dan tak lama kemudian, matanya menyala. Pria bertopeng meletakkan tangannya di topeng dan perlahan-lahan melepasnya, mengungkapkan wajah aslinya. Mata Wang Lin menjadi serius. Ini kamu. Kami belum pernah bertemu selama bertahun-tahun, tetapi saudara Danyu masih anggun seperti sebelumnya. Namun, masih ada satu hal yang aku tidak mengerti, mengapa kamu menolak untuk menjadi Suzaku berikutnya. Di planet Suzaku, di Laut Setan, di Tanah Dewa Kuno, di pilar di tengah-tengah Laut Darah, Tuo Shen tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia dipenuhi dengan keengganan. Namun, itu segera menghilang dan digantikan dengan cahaya merah yang intens. Kamu bisa menghancurkan keperkasaan ilahi aku, tetapi kamu tidak bisa menghentikanku untuk melarikan diri. Di sampingnya, setetes darah merah gelap perlahan muncul. Tuo Shen menatap setetes darah merah dan mengungkapkan ekspresi gelap. Dengan ini, tidak akan lama sebelum aku bisa keluar dari sini. Wang Lin, aku akan mengampuni kamu kali ini, tetapi kamu pasti tidak akan bisa melarikan diri lain kali. Murid-murid Wang Lin menyusup dan dia dengan tenang berkata, Mosi. Pria itu melepaskan topengnya. Memang benar orang yang ditemui Wang Lin di kuil pada malam hujan dengan siapa dia berbicara tentang hidup dan mati. Wang Lin dengan tenang berkata, masa depanku bukan di planet Suzaku. Wang Lin mengerti sekarang mengapa kristal putih itu terbang ke arahnya. Mungkin ada hubungannya dengan orang ini. Mosi memandang Wang Lin, menggelengkan kepalanya, dan menghela nafas. Sangat disayangkan. Karena saudara Danyu tidak mau, maka aku tidak akan menekan masalah ini. Matanya tiba-tiba penuh dengan kebingungan dan tidak pulih untuk sementara waktu. Kali ini tatapannya jatuh pada Yun Kuezi. Forsaken Immortal Clan, 2, dari planet Suzaku dapat diberikan kepadamu, tetapi setiap 1000 tahun, kamu harus menyerahkan tengkorak seorang anggota klan 9 daun atau lebih tinggi. Yun Kuezi, apakah kamu setuju? Hati Yun Kuezi terasa pahit. Dia tahu bahwa dia tidak punya hak untuk menolak sekarang. Orang ini mewakili aliansi kultivasi, Forsaken Immortal Clan tidak punya peluang sama sekali. Dia mengangguk berat. Yun Kuezi tampaknya tiba-tiba menjadi tua dan matanya menjadi redup. Tepat pada saat ini, gelombang mulai terbentuk di laut di bawah mereka dan keruntuhan makam Suzaku dimulai lagi. Sementara laut berkecamuk, Mosi mengangkat tangannya dan kristal putih di tangannya tiba-tiba mulai bersinar terang. Cahaya ini tiba-tiba menutupi laut dan mulai menyebar melintasi makam Suzaku. Cahaya menyebar seperti puluhan ribu kuda yang berlari di atas laut dan segera menutupi seluruh makam Suzaku. Mosi dengan lembut berkata, tutup. Dengan satu kata, keruntuhan tiba-tiba berhenti, bumi yang runtuh dengan cepat berubah, dan semua keretakan dengan cepat ditutup. Setelah 10 napas waktu, seluruh makam Suzaku telah pulih.
Mo Si menatap putih kristal di tangannya untuk terakhir kalinya dan kemudian melemparkannya ke laut. Kristal putih dengan cepat tenggelam ke laut dan menghilang. Lalu dia menunjuk mayat Zukuezi dan kristal berbentuk hati terbang keluar dari antara kedua alisnya. Ada banyak celah dalam pada kristal, sepertinya bisa pecah kapan saja. Tapi pada saat ini, retakan mulai menutup secara misterius, dan dalam 3 napas waktu, tidak ada retakan yang tersisa pada kristal. Suzaku selanjutnya. Tatapannya bergerak melewati Wang Lin dan menuju You Wutai, di mana ia berhenti sejenak. Jantung You Wutai mulai berdetak lebih cepat. Dia sangat bersemangat dan tubuhnya sedikit gemetar. Garis keturunan naga hijau, kau adalah kandidat yang memenuhi syarat, tapi... sayangnya, kultivasimu belum mencapai tahap transformasi jiwa. Tatapan Mo Si bergerak dari You Wutai dan ke Zixin, yang berkultivasi di sebelah You Wutai. Tanam kultivasi, melalui keberuntungan, dia bisa membalikkan situasi. Itu juga jarang. Mata Mo Si berbinar seolah dia telah membuat keputusan. You Wutai tersenyum pahit dan diam-diam menghela nafas. Dia tahu bahwa tingkat kultivasinya tidak cukup tinggi dan bahwa dia tidak memiliki harapan untuk mendapatkan gelar Suzaku. Tanam kultivasi, ada sesuatu yang aneh tentang dia. Mata Wang Lin menyala. Dia memiliki beberapa masalah dengan Zixin sebelumnya, jadi mereka lebih seperti musuh daripada teman. Dia memperhatikan perubahan di tubuhnya, ada sesuatu antara Zixin dan Qian Feng. Meskipun dia tidak tahu persis apa yang terjadi di antara mereka, Zixin pernah menjadi tungku kultivasi Qian Feng. Dia membunuh Qian Feng entah bagaimana mengabulkan permintaan gadis ini, yang merupakan sesuatu yang tidak bisa dilihat Wang Lin sama sekali. Dia telah berkultivasi untuk waktu yang lama, tetapi dia belum pernah mendengar mantra yang bisa membuat tungku kultivasi mencuri dari tuannya. Mantra ini sangat misterius dan aneh, tetapi mantra yang paling misterius dan aneh memiliki kekurangannya sendiri. Wang Lin kemudian menatap Yun Kuezi. Dia yakin bahwa masalah ini pasti terkait dengan Yun Kuezi. Wang Lin merenung sedikit dan berkata, "Tuan utusan." Mo Si memandang Wang Lin. Wang Lin berkata, meskipun dia belum mencapai tahap transformasi jiwa, itu tidak berarti dia tidak akan pernah. Tepat setelah dia mengatakan itu, Zixin, yang sedang berkultivasi dengan mata terpejam, tiba-tiba membuka matanya. Tatapan dinginnya terkunci pada Wang Lin. Wang Lin jelas bisa merasakan aura tebal milik Qian Feng padanya. Zixin dengan dingin berkata, "Wang Lin, apa maksudmu?" Wang Lin menatap gadis dengan mata tenang dan berkata, "Junior, ketika aku mulai berkultivasi, kamu bahkan belum dilahirkan. Aroma susu ibumu bahkan belum kering." "Diam!" Mata Zixin menyala, lalu dia tiba-tiba berdiri dan aura seorang kultivator transformasi jiwa tingkat menengah menyebar. Dia menatap Wang Lin dan berkata, "Wang Lin, saat itu kamu mengirim aku ke keretakan spasial dan aku hampir mati. Aku sudah mengingat ini di hati aku. Sebelumnya, tingkat kultivasi kamu lebih tinggi, tetapi sekarang bendera jiwa 1 miliar jiwa kamu hilang dan tingkat kultivasi kamu hanya pada tahap awal transformasi jiwa. Jika aku ingin membunuhmu, itu akan semudah melambaikan tanganku." Wang Lin dengan dingin menatap Zixin, mengungkapkan sedikit ejekan, dan dengan tenang berkata, "Dan jika aku setuju untuk menjadi Suzaku berikutnya." Saat dia mengatakan itu, Zixin terkejut. Dia berjuang di hatinya. Pada akhirnya, dia menundukkan kepalanya dan berbicara lebih lama. Jika Wang Lin benar-benar menjadi Suzaku berikutnya dan menggunakan sil Suzaku untuk menyerangnya, dia tidak akan memiliki cara untuk menolak. Saat ini, dia dengan pahit mengetahui bahwa dia masih takut pada Wang Lin. Meskipun dia memiliki kultivasi Qian Feng, perasaan ini masih ada di sana. Mo Si menatap Wang Lin dan tersenyum. "Saudara Daniu, apakah kamu ingin menjadi Suzaku berikutnya?" Wang Lin dengan tenang berkata, "Tuan utusan, bahkan jika aku menjadi Suzaku berikutnya, aku hanya akan memberikannya kepadanya." Wang Lin menunjuk You Wutai. You Wutai terdiam. Tubuhnya bergetar dan pandangannya ke arah Wang Lin dipenuhi dengan rasa terima kasih. Mo Si tersenyum samar. Dalam pandangannya, gelar Suzaku ini terlalu kecil. Tidak peduli kepada siapa dia memberikannya, sama sekali tidak masalah baginya. Sebaliknya, Wang Lin yang membuatnya tertarik. Setelah merenung sebentar, Mo Si menunjuk You Wutai. Kristal berbentuk hati itu terbang keluar dan bergegas menuju You Wutai. Tubuh Zuo Wutai bergetar hebat ketika jantung kristal perlahan-lahan tenggelam ke dalam tubuhnya di antara kedua alisnya. "Tetap di sini untuk 1 tahun dan memahami Suzaku Sil. Mulai sekarang, kamu adalah Suzaku ke-15. Namun, aku tidak membuka segel pada Cultivation Planet Kristal. Mari kita biarkan seperti itu." Saat Mo Si mengatakan itu, dia melambaikan lengan bajunya dan Yun Kuezi dan Zixin menghilang. Pada saat yang sama, tubuh You Wutai perlahan tenggelam ke laut dan menghilang. Saat ini, hanya Mo Si dan Wang Lin yang tersisa. Wang Lin merenung sedikit sebelum menggenggam tangannya dan berkata, "Terima kasih banyak." Mo Si tertawa dan berkata, "Brother Daniu, mungkin di masa depan aku akan memiliki hal-hal yang membutuhkan bantuanmu. Saat itu, jangan menolak aku. Aku harus meninggalkan planet Suzaku dan melaporkan kembali ke aliansi kultivasi. Jika ada kesempatan di masa depan, kita akan bertemu lagi."
Sekarang, mari kita pergi bersama. Mata Wang Lin menyala. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Utusan, aku masih memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan di dalam makam Suzaku. Mo Xi mengungkapkan senyum yang bukan senyum dan mengangguk. Dia menggerakkan tangannya dan simbol merah muncul. Ingat simbol ini. Ketika kamu ingin pergi, gunakan energi spiritual celestial kamu untuk membentuk meterai ini dan kamu dapat pergi. Mo Xi menatap Wang Lin untuk berpikir sebelum berbalik, mengambil satu langkah, dan menghilang tanpa terace. Saat ini, Wang Lin adalah satu-satunya yang ada di sana. Aku telah mendapatkan bagian jiwa aku dan Wan Er. Suzaku berikutnya adalah Yao Wutai, dan dia adalah orang yang berterima kasih. Aku telah membantunya, jadi bahkan jika aku tidak ada, dia akan mencari orang-orang yang aku kenal dan dengan demikian, aku juga dapat membiarkan pikiran aku merasa nyaman. Ini adalah alasan mengapa dia ingin Yao Wutai menjadi Suzaku berikutnya, itu agar tidak ada yang perlu dikhawatirkannya di masa depan. Wang Lin merenung sedikit sebelum terbang ke kejauhan. Dia tidak terbang jauh sebelumnya dia melihat 3 sinar cahaya hitam terbang ke arahnya dari kejauhan. 3 sinar cahaya berubah menjadi 3 jiwa utama sebelum Wang Lin, 1 menjadi kilin. Mata Wang Lin menjadi dingin ketika dia mengeluarkan bendera jiwa, melambaikannya, dan ketiga jiwa utama pergi ke bendera. Liu Mei ini tentu memiliki beberapa keterampilan. Dia dikejar oleh 4 jiwa utama dan mampu menghancurkan salah satu dari mereka. Dia telah meninggalkan makam Suzaku. Begitu aku pergi dari sini, aku harus membunuhnya. Bahkan sekarang, aku masih tidak memiliki perselisihan yang hebat dengan wanita ini, tetapi lagi dan lagi dia bertindak terhadap aku. Dia bahkan bekerja sama dengan Qian Feng untuk membunuhku. Aku tidak bisa membiarkannya hidup. Mata Wang Lin bersinar dan dia mengambil keputusan. 1. Mimpi, dengan Liu Mei tidak bisa sedikit pun mempengaruhi keputusan Wang Lin. Seperti yang dikatakan Liu Mei, selain dari Lim Wan, Wang Lin bahkan kejam terhadap wanita. Kehilangan dalam perjalanan ke makam Suzaku ini terlalu besar. Hanya 3 jiwa utama yang tersisa dan semua fragmen jiwa dihancurkan. Kekuatan bendera telah sangat melemah. Tetapi dengan jiwa yang cukup, itu dapat diperbaiki dengan kekuatan penuh. Sayangnya, jiwa pengembara tidak dapat digunakan, atau memperbaikinya akan jauh lebih mudah. Cultivation Planet Crystal adalah barang yang sangat penting sehingga menggunakannya untuk mengembangkan Ji Realm pasti bohong. Saat ini yang paling penting adalah menemukan Suli Guo. Aku harus mendapatkan pisau setengah bulan itu. Setelah Wang Lin melepaskan Suli Guo, dia terus mengawasi dia. Sekarang dia mengunci Suli Guo, mengambil satu langkah, berubah menjadi asap hijau, dan bergegas. Masalah makam Suzaku berakhir di sini. Adapun klan Foralaken Immoral, setelah Yun Kuei-Zi keluar dari makam Suzaku, mereka semua mundur ke barat laut dan menetap di sebuah benua di sana. Mereka tidak akan dengan santai berinteraksi dengan para kultivator. Banyak kultivator meninggal selama perang di planet Suzaku, meninggalkan banyak sekte yang sangat lemah dan dengan demikian, sekte mulai merekrut murid secara massal. Banyak orang-orang yang tidak memenuhi syarat untuk dibudidayakan ditangkap oleh sekte. Ada juga beberapa orang yang sangat berbakat yang diseret keluar dari rumah mereka oleh beberapa sekte. Mereka diperlakukan sebagai harta karun, dan guru yang cakap secara pribadi mengajar mereka untuk mempersiapkan mereka menjadi inti sekte mereka. Di planet Suzaku, hanya ada satu kultivator ascendan tahap awal yang tersisa. Dia adalah leluhur Earth Shattering Sect yang menghabiskan semua hari-harinya dalam kultivasi pintu tertutup dan tidak peduli dengan dunia. Meskipun dia tidak senang bahwa Yao Wutai diangkat oleh Messenger Alliance Kultivasi, dia hanya bisa menerimanya. 1 tahun kemudian, Yao Wutai berjalan keluar dari makam Suzaku. Meskipun kultivasinya hanya pada puncak tahap akhir formasi jiwa, dengan segel Suzaku, ia bisa mengancam para kultivator transformasi jiwa. Dia menjadi orang dengan tingkat kultivasi terendah untuk menjadi seorang kultivator yang diberi gelar. Dia tahu bahwa tingkat kultivasinya adalah terlalu rendah, jadi setelah dia muncul, dia dengan cepat pergi ke kultivasi pintu tertutup di Gunung Suzaku. Seluruh planet Suzaku menunjukkan tanda-tanda perdamaian yang lama hilang. Jauh dari planet Suzaku, Liu Mei terbang di kehampaan dengan cahaya keemasan ungu di bawah kakinya. Ekspresinya sangat jelek. Wang Lin, Liu Mei menggigit bibir bawahnya dengan keras ketika dia bergerak melintasi ruang seperti sambaran petir. Jika bukan karena fakta bahwa Tuan diam-diam memberi aku jiwa keempat, aku tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup melawan 4 jiwa utama. Kilatan cahaya keemasan ungu muncul di dahi Liu Mei. Gambar jarum tipis terus berkedip. Ketika kita bertemu lagi, aku tidak akan berada dalam keadaan yang menyedihkan. Wang Lin, kamu pasti tidak akan bisa mengenali aku setelah 1000 ilusi domain kejam menjadi 10.000 domain setan ilusi. Mata Liu Mei menjadi dingin dan sosoknya menghilang di antara bintang-bintang. Liu Mei bukan satu-satunya yang meninggalkan planet Suzaku, saat ini ada gadis lain yang bergerak cepat di luar angkasa. Gadis ini mengenakan kerudung ungu dan matanya tenang. Dia adalah Zixin. Planet Suzaku, negara Chu, Cloud Sky Sect. Saat ini ada satu orang yang duduk di dalam villa tempat tinggal Lim Wan untuk waktu yang lama. Orang ini mengenakan jubah putih dan rambut hitamnya bertebaran di belakangnya.
Meskipun dia terlihat normal, dia mengeluarkan aura misterius yang membuat orang sulit melupakannya. Matanya tenang dan jernih seperti anak kecil, tetapi mereka juga terlihat sangat mendalam, membuatnya mudah untuk orang-orang kehilangan dirinya di dalam diri mereka. Pada saat ini, ekspresinya tenang ketika dia duduk di sana dan melihat keluar jendela. Di ruang terbuka di luar ada seekor harimau yang dengan malasnya berjemur matahari. Terkadang ia membuka matanya, menggeram pelan, membalik, dan membiarkan perutnya berjemur di bawah sinar matahari juga. Di bawah naungan dekat harimau ada seorang wanita yang duduk dalam posisi lotus. Wanita ini memiliki penampilan yang sangat murni, kenaifannya membuatnya semakin menawan. Dia duduk di sana seolah sedang berkultivasi, dua helai gas putih keluar dari hidungnya dan melayang di atas kepalanya. Pria di dalam villa itu tak lain adalah Wang Lin. 1 tahun yang lalu ia meninggalkan Suzaku makam dan kembali ke Chou. Tepat setelah dia kembali, dia segera pergi ke kultivasi pintu dekat selama 1 tahun. Dalam 1 tahun, Wang Lin menyembuhkan semua luka yang dia dapatkan di makam Suzaku dan tingkat kultivasinya naik sedikit. Meskipun ia belum mencapai tahap pertengahan transformasi jiwa, kultivasinya pada tahap awal transformasi jiwa bahkan lebih stabil. 7 hari yang lalu, Suzaku Youwutai mengundangnya ke upacara pengangkatannya, tetapi Wang Lin menolaknya. Youwutai mengerti bahwa Wang Lin tidak akan tinggal, jadi dia tidak memaksa subjek. Dia berjanji bahwa selama dia, Youwutai, bernafas, maka teman-teman Wang Lin akan hidup dengan damai. Wang Lin melihat keluar jendela sebelum menarik pandangannya. Dia menampar tas yang dipegangnya dan pedang celestial terbang keluar dan melayang di depannya. Saat pedang celestial muncul, bilah setengah bulan terbang keluar dari tas dengan sendirinya. Bilah itu melingkari pedang surgawi seolah-olah itu sangat bahagia. Tuan, nomor 4 sudah dijinakkan olehku untuk menjadi sangat patuh. Nomor 4, datang dan sapa Tuan. Suara Suligo datang dari pedang surgawi, kemudian asap hitam keluar dari pedang dan mengambil wujudnya. Dia tampak sangat bangga. Pisau setengah bulan bergetar dan kemudian asap biru gelap keluar dari bilahnya dan berubah menjadi bentuk anak laki-laki. Sosok bocah itu tidak berbeda. Setelah itu muncul, ia membungkuk ke arah Wang Lin saat mengirimkan pesan akal ilahi. Salam. Setelah melihat pisau ini, jauh di lubuk hati Wang Lin tidak bisa tidak mengagumi Suliguo. Saat itu, ketika dia menemukan Suliguo, dia tidak tahu apa yang dilakukan Suliguo, tapi dia rukun dengan pisau setengah bulan. Ketika pisau setengah bulan melihat bahwa Suliguo akan pergi, ia segera mengikuti. Semua ini di luar harapan Wang Lin. Meskipun Wang Lin masih tidak bisa mengendalikannya atau menanamkan akal ilahi ke atasnya, begitu Suliguo menghadapi bahaya, pedang setengah bulan akan membantu. Akibatnya, kebanggaan Suliguo melonjak. Jika bukan karena fakta bahwa dia takut pada Wang Lin dan Wang Lin mempertahankan hidupnya, Suliguo pasti sudah memberontak. Wang Lin tahu bahwa dia bukan pasangan yang cocok untuk setengahnya. Pisau bulan. Jika dia mulai melawannya, itu akan menjadi situasi yang sulit. Namun, untuk beberapa alasan, pedang setengah bulan benar-benar menyukai Suliguo, jadi Wang Lin menggunakan Suliguo untuk mengendalikannya. Selama tahun ini, Wang Lin telah mencoba mempelajari pedang setengah bulan ini. Hanya pecahan jiwanya yang cukup kuat untuk membentuk bilah ini. Tetapi bahkan sampai sekarang, dia masih belum membuat kemajuan, dan seiring berjalannya waktu, Wang Lin tidak lagi menghabiskan waktu untuk masalah ini. Tuan, aku akan membawa orang nomor 4 untuk berjalan-jalan. Setelah dia melihat Wang Lin mengangguk setuju, dia segera menyerbu keluar jendela. Pisau setengah bulan dengan cepat mengikuti dan merilis serangkaian pisau Hums. Pedang dan bilah menghilang di langit pergi siapa yang tahu di mana. Wang Lin menyentuh tasnya memegang. Dia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan sebelum dia pergi. Banyak harta di tasnya perlu disempurnakan lagi. Bagaimanapun, perjalanan ke planet Tianyun ini diselimuti kabut, dia tidak tahu apa yang akan terjadi kali ini. Sementara dia memikirkan hal ini, suara yang sangat arogan datang dari kekosongan dan memasuki telinga Wang Lin. Wang Lin, datang dan lihat hal yang kamu minta aku selidiki. Aku di luar Phoenix City di sebuah desa bernama Mulberry. Di masa depan, jangan saudara aku dengan hal-hal kecil ini, aku terlalu menikmati hidup aku sebagai raja, jadi aku tidak punya waktu untuk kamu. Itu benar, ketika kamu akan pergi, katakan saja padaku dan kita bisa pergi bersama. Suara si Tunan dipenuhi dengan sukacita dan kemudian menghilang. Wang Lin mengungkapkan senyum. Ketika dia bertemu si Tunan lagi setelah keluar dari makam Suzaku, mereka awalnya akan kembali ke Chu dan pergi bersama setelah berurusan dengan beberapa hal. Namun, di tengah jalan menuju Chu, si Tunan melihat istana Fana dan keinginan untuk menjadi raja muncul. Tidak peduli apa, dia tidak akan pergi ke Chu dengan Wang Lin dan bergegas menuju istana itu sebagai gantinya. Wang Lin tidak tahu metode apa yang ia gunakan, tetapi keesokan harinya, raja menjadikan si Tunan seorang raja yang setara dengan raja asli. Sejak saat itu, ia menjalani kehidupan tanpa beban. Namun, dia tidak lupa tentang meninggalkan planet ini dan menyuruh Wang Lin untuk memberitahunya ketika dia siap untuk pergi. Wang Lin menarik napas dalam-dalam, berdiri, membuka pintu, dan berjalan keluar. Saat dia keluar, gadis di bawah naungan itu membuka matanya yang indah.
Setelah melihat Wang Lin, dia tersenyum, mengakhiri kultivasinya, dan dengan gembira berkata, "Paman, apa pendapat kamu tentang kecepatan kultivasi Roer? Aku sudah mencapai lapisan kedua Ki kondensasi. Gadis ini adalah Yoru." 1 tahun yang lalu, setelah Wang Lin tiba di Chou, ia segera memanggil pagoda dan membiarkan Yoru dan Little White keluar. Wang Lin telah meninggalkan banyak makanan di dalam pagoda untuk dimakan Yoru. Setelah Yoru keluar, dia memohon padanya untuk mengajarinya cara mengolah. Wang Lin tidak bisa menang melawannya, jadi dia memberinya nyanyian untuk Ki Kondensation. Yoru telah menjadi dewasa dalam sekejap mata. Wang Lin tidak bisa membantu tetapi memikirkan Limuan ketika dia melihat Yoru. "Paman, ada apa?" Yoru berjalan dan menatap Wang Lin dengan aneh. Pengetahuan Yoru tentang Limuan disapu oleh Wang Lin, jadi dia secara alami tidak akan tahu apa-apa tentangnya. Sedangkan untuk putih kecil, dia secara alami tidak akan mengatakan apa-apa padanya tentang hal itu. Menyentuh seuntai rambut Yoru, Wang Lin mengungkapkan tatapan lembut. Tatapan seperti ini jarang dari Wang Lin. Meskipun dia tampak seumuran dengan Yoru, tatapan lembut ini terlihat sangat alami. Wang Lin dengan lembut berkata, "Paman semakin tua. Melihatmu membuatku memikirkan seseorang yang aku kenal." Yoru tertawa. Suaranya seperti suara bel berbunyi di angin lembut. Dia tertawa dan berkata, "Paman, kamu sama sekali tidak tua, saudara magang junior baru saja bertanya kepada aku kemarin apakah kamu kakak laki-laki aku." Wang Lin samar-samar tersenyum. Anak ini menghabiskan sepanjang hari kemarin berkultivasi, jadi tidak ada saudara magang junior sama sekali. Dia mengatakan itu untuk menghiburnya. "Paman sudah berkultivasi selama 600 tahun, bagaimana mungkin aku tidak menjadi tua?" Wang Lin menghela nafas. Matanya menunjukkan berlalunya waktu. Dia telah mengalami terlalu banyak dalam 600 tahun. Dari seorang manusia yang tidak ada yang tahu, dia mencapai titik saat ini dia selangkah demi selangkah. Pada saat ini, dia adalah orang yang memutuskan siapa Suzaku selanjutnya. Ketika dia merenungkan semua ini, Wang Lin kadang-kadang merasa itu semua hanya mimpi. Kultivasi 600 tahun membuat Wang Lin bisa melihat banyak waktu. Juga, dia telah menguatkan hatinya, membuatnya bahkan lebih luar biasa. "Ruer, apakah kamu masih ingat orang tuamu?" Wang Lin menatap Yoru. Tubuh Yoru gemetar ketika dia mengungkapkan ekspresi kebingungan. Tak lama setelah itu, dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Hanya kenangan yang samar-samar." Wang Lin menatap Yoru dengan sedikit permintaan maaf di matanya. Kalau bukan karena dia akan bersama orang tuanya dan akan memiliki masa kecil yang penuh kehangatan, tidak seperti sekarang di mana dia hanya memiliki harimau sebagai teman. "Ruer, paman akan membawamu pulang," kata Wang Lin lembut. Dengan satu gelombang lengan bajunya, awan muncul di bawah mereka dan terbang ke kejauhan dengan Yoru di atasnya. Little White dengan cepat membalik dan tidak lagi berjemur di bawah sinar matahari. Dia mengeluarkan raungan, melompat ke langit, dan dengan cepat mengikuti mereka. Di atas awan, Yoru menggigit bibir bawahnya dan dengan lembut bertanya, "Paman, kau menemukan orang tuaku, P. Aku menemukan mereka." "Yoru, ingatlah bahwa begitu kamu melihat orang tua kamu harus berbakti kepada mereka. Ingatlah bahwa cinta anak adalah cinta pertama yang dimiliki orang. Jika kamu tidak bisa berbakti, maka kamu tidak dapat dianggap sebagai orang," kata Wang Lin. Seolah-olah sosok orang tuanya telah muncul di depan matanya. Yoru mengangguk, lalu dia memandang Wang Lin dengan sedikit ragu dan berkata, "Paman, bukankah kamu mengatakan kamu akan pergi bawa aku ketika kamu meninggalkan planet Suzaku?" Wang Lin menatap Yoru dan menghela nafas. "Ruer, nasib kita berakhir di sini." "Paman." Tubuh Yoru mulai bergetar, ekspresinya sangat berubah, matanya berubah merah, dan air mata mulai memenuhi matanya. "Jangan katakan lagi," kata Wang Lin, dengan nada berat. Dengan satu langkah, awan di bawah mereka terbang lebih cepat. Little White mengeluarkan raungan di belakang mereka dan terus terbang. Dia diam-diam berpikir, meskipun kakek harimau ini tidak bisa berlari secepat kamu bermimpi jika kamu pikir kamu dapat menyingkirkan aku dengan mudah. Bahkan jika aku batuk darah, aku masih akan mengejar. Planet Suzaku, di luar Phoenix City di Chou, di desa Fana. Itu pagi di musim semi. Ada asap keluar dari berbagai rumah dan ada suara anjing menggonggong bersama anak-anak bermain. Rumah kelima di sebelah timur desa adalah rumah sederhana. Seorang wanita yang sedikit lebih tua berjongkok di dapur, menyalakan kompor untuk bersiap memasak. Sosoknya sedikit bengkok dan dipenuhi usia. Asap datang dari kayu bakar, menyebabkan dia batuk, jadi dia cepat-cepat mengambil kipas bambu. Setelah mengipasi sedikit, asap akhirnya tersebar. "Ibu Ru," sebuah suara memanggilnya dari ruangan di sebelah dapur. Wanita itu meletakkan kipas angin dan menyeka tangannya di gaunnya. Dia dengan cepat meninggalkan dapur dan tiba di ruangan tempat suara itu berasal. Setelah membuka pintu dan memasuki ruangan, dia melihat seorang lelaki tua duduk di tempat tidur. Matanya cekung dan kerutan dalam menutupi wajahnya. Seluruh tubuh pria itu hanya kulit dan tulang dan matanya tidak memiliki cahaya di dalamnya. Wanita itu tiba di sebelah di tempat tidur, kemudian dia menatap lelaki itu dan air mata keluar dari matanya.
Suamiku, apa yang ingin kamu makan? Dengan cepat membantunya duduk. Ibu Ru, aku bermimpi kemarin bahwa putri kami kembali ke rumah, sedikit kecerahan muncul di mata redup pria itu. Putri kami akan segera kembali ke rumah. Air mata wanita itu mulai mengalir. Ya, dia akan segera kembali ke rumah, katanya. Aku menyesali keputusanku saat itu. Aku seharusnya tidak membiarkan Daoist itu membawanya pergi. Dalam sekejap, 20 tahun telah berlalu dan aku tidak tahu bagaimana dia. Pria itu tampak lebih tua. Wanita itu menyeka air matanya dan berbisik, jangan khawatir, putri kami memiliki kebaikan nasib, dia pasti aman. Keduanya adalah orang tua Yoru. Selama invasi Forsaken Immortal Clan, mereka dipaksa untuk pindah ke sini untuk menjauh dari perang. Namun, kedua tetua ini selalu memikirkan Yoru. Yoru diambil pergi oleh Daoist itu selalu menjadi duri di hati mereka. Tahun-tahun kerinduan membuat duri ini lebih lama dan lebih kuat, membuat rasa sakit semakin buruk. Ayah Yoru selalu menyesali ini. Setelah sakit, ia tidak pernah menjadi lebih baik dan menjadi semakin kurus setiap hari. Semua beban rumah tangga jatuh pada ibu Yoru. Seorang ibu rumah tangga harus menghidupi seluruh keluarga. Namun, dalam mimpinya, air mata memenuhi matanya dan dia masih memanggil nama Yoru. Putri kami akan pulang. Suamimu, kamu bermimpi kemarin tentang dia kembali. Mimpimu pasti akan terwujud. Wanita itu menghapus air matanya. Ayah Yoru menghela nafas panjang dan hendak mengatakan sesuatu ketika matanya mengunci pintu. Seolah-olah seluruh orangnya membeku dan tidak bisa menggerakkan satu otot pun. Wanita itu terkejut ketika dia berbalik untuk melihat kemana suaminya memandang. Ketika pandangannya mencapai pintu, seluruh tubuhnya mulai bergetar. Dia melihat seorang gadis berdiri di pintu. Gadis ini sangat menawan dan memiliki rambut hitam panjang, mengalir. Penampilannya agak mirip dengan kenangan samar pasangan Yoru. Wanita itu dengan ragu berbisik, kamu. Ibu. Air mata tiba-tiba jatuh dari air mata gadis itu. Mata ketika dia tiba di sebelah wanita itu dan mulai menangis. Ru'er, itu benar-benar Ru'er. Suaminya, dia benar-benar kembali. Wanita itu menjadi begitu bersemangat sehingga air mata mengalir di pipinya. Wanita itu memeluk gadis itu dan mulai menangis. Ayah Yoru tiba-tiba dipenuhi dengan kekuatan yang tak terbayangkan, dia duduk sendiri. Dia memandang Yoru saat air mata mengalir di pipinya dan berkata, Dewa, kasihanilah kami. Dewa kasihanilah kami. Putriku telah kembali ke rumah. Di luar rumah, Wang Lin menghela nafas. Dia dipenuhi dengan penyesalan terhadap keduanya. Dia menunjuk dengan tangan kanannya dan sinar energi spiritual dengan diam-diam memasuki setiap orang tua Yoru. Tubuh ayah Yoru benar-benar pulih dan dipenuhi vitalitas, ibu Yoru adalah sama. Ru'er, paman akan pergi. Setelah merenung sedikit, Wang Lin pergi. Dia tampak sangat suram dan kesepian. Di dalam rumah, Yoru tampak merasakan sesuatu, kemudian dia melihat keluar jendela dan melihat sosok yang suram dan kesepian. Paman, akankah Ru'er memiliki kesempatan untuk bertemu lagi denganmu dalam kehidupan ini? Pikir Yoru. Kesedihan di hatinya semakin dalam. Dalam hatinya, Wang Lin lebih penting daripada orang tuanya, lagi pula, dia sudah bersama Wang Lin sejak kecil. Paman, aku akan terus berkultivasi sampai aku bisa meninggalkan planet Suzaku. Ketika aku bisa pergi, aku akan datang mencarimu. Pada saat itu, Ru'er kecil tidak akan lagi menyeretmu ke bawah. Wang Lin pergi. Little White mengeluarkan beberapa geraman di luar rumah Yoru. Mata besarnya menatap rumah Yoru dan dipenuhi dengan keengganan. Tak lama setelah itu, dia mengeluarkan raungan keras sebelum melompat ke langit dan menghilang dalam sinar cahaya putih. Raungan ini mengejutkan semua penduduk desa di desa, tetapi ketika mereka keluar, mereka tidak menemukan apa-apa. Namun, semua ternak di desa tidak berani meninggalkan kandang mereka selama sebulan. Setiap malam, tubuh mereka bergetar hebat seolah-olah mereka trauma. Negara Chu. Tubuh Wang Lin muncul di luar Cloud Sky Sect. Taiyan, keluar untuk menemuiku. Suara Wang Lin menggema melintasi Cloud Sky Sect. Sinar cahaya dengan cepat terbang keluar dari Cloud Sky Sect. Lampu berhenti 10 kaki di depan Wang Lin, mengungkapkan seorang pria tua. Orang ini adalah Taiyan. Tian telah mencapai formasi jiwa dan negara Chu telah menjadi negara kultivasi peringkat 4. Taiyan ada di sini. Taiyan tergenggam tangannya dan dengan hormat berdiri di sana. Hatinya dipenuhi dengan rasa hormat terhadap Wang Lin. Di planet Suzaku, nama Wang Lin adalah legenda. Wang Lin, juga dikenal sebagai Cheng Niu, memotong lengan kupu-kupu merah, membunuh Qian Feng, mengejutkan Liu Mei, memaksa Zixin mundur, dan dengan satu kata menjadikan You Wutai sebagai Suzaku ke-15. Semua ini menyebar ke setiap kultivator di seluruh planet Suzaku. Hampir tidak ada yang tidak tahu cerita ini. Dalam hati Taiyan, Wang Lin adalah surga dan kata-katanya adalah hukum langit yang tidak dapat ditentang oleh siapapun. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan sekantung memegang terbang dan mendarat di tangan Taiyan. Jika Yoru dapat berkultivasi ke tahap Naschen Soul sendiri, berikan ini padanya. Jika dia tidak bisa, lupakan saja. Ada segel oleh aku di atasnya.
Segel ini sangat sederhana, semua yang perlu kamu lakukan adalah mempelajarinya dengan hati-hati dan suatu hari kamu akan dapat memecahkannya. Suara Wang Lin sangat polos. Tai Yan kaget dan kemudian dia dengan cepat berkata, Tai Yan tidak berani. Ini hadiahmu untuk Yoru. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan berani membukanya. Wang Lin menatap Tai Yan dan mengangguk. Sebaiknya kamu tidak bernafsu setelah itu, atau kamu harus menanggung konsekuensinya. Ingat ini dengan baik. Hati Tai Yan bergetar dan dia menghafalnya di dalam hatinya. Dia tidak akan berani mengabaikan kata-kata Wang Lin, untuk tidak mempercayai kata-kata Wang Lin. Perasaan ini mengikutinya bahkan sampai kematiannya. Wang Lin melihat sekeliling dengan baik sebelum menghela nafas. Lalu tubuhnya berubah menjadi awan asap hijau dan tersebar oleh angin. Tai Yan benar-benar basah oleh keringat. Dia dengan hati-hati meletakkan tas memegang dan kembali ke Cloud Sky Sect. Di bagian paling utara dari planet Suzaku di mana negara Sueyu dulu, dan di mana angin dingin bisa dinginkan satu untuk tulang-tulang. Tidak ada yang tahu kapan, tetapi bidang mawar telah tumbuh di sini, namun, mawar itu tidak merah tetapi putih. Ladang mawar putih telah tumbuh di tempat yang dingin ini dan keharumannya memenuhi daerah itu. Di bagian timur daerah itu, ada lembah es, dan di dalam lembah itu tumbuh satu mawar biru. Tumbuh menghadap angin dingin dan cabang-cabangnya seperti es. Itu seperti seorang gadis yang bangga berdiri di sana, menciptakan pesonanya sendiri. Pada hari ini, seseorang memasuki lembah. Orang ini mengenakan jubah putih dan terlihat tenang. Pada saat orang itu masuk, mawar biru tampaknya telah memperhatikan dan mengeluarkan aroma. Lembah itu tiba-tiba dipenuhi dengan aroma mawar biru. Seolah-olah ada seorang gadis menari di lembah, memberi orang perasaan yang sangat misterius. Orang kulit putih, pemuda berjubah berdiri diam-diam di belakang mawar biru. Dia melihatnya untuk waktu yang sangat lama sebelum berjongkok dan dengan lembut memetiknya. Kemudian dia berbalik dan pergi. Ketika pemuda itu pergi, mawar putih semua mulai layu dan mati, seolah-olah mereka hanya tumbuh untuk menemani mawar biru itu. Ketika mawar biru itu diambil, mereka kehilangan alasan untuk hidup, sehingga mereka hanya bisa bertebaran. Negara Zhao, kaki Gunung Hengyu, rumah leluhur keluarga Wang. Pada hari ini, seorang pemuda mengenakan jubah putih salju diam-diam muncul di kuil rumah leluhur. Dia diam-diam melihat deretan tablet sebelum mengunci pandangannya pada dua di atas. Pria muda itu diam-diam menatap mereka untuk waktu yang sangat lama dan tidak pernah bergerak. Ini berlangsung untuk 1 hari dan 1 malam. Pada pagi hari kedua, seorang pelayan datang untuk menutup ruangan. Ketika pelayan itu melihat lelaki muda berjubah putih salju, dia akan meminta bantuan, tetapi tubuhnya tiba-tiba melunak dan jatuh ke tanah. Pria muda itu diam-diam menatap tablet-tablet itu, matanya penuh dengan kenangan. Dia berdiri di sana selama 3 hari 3 malam. Setiap hari, kenangan di matanya semakin dalam. Dan 2 aliran air mata jatuh dari pipinya. Setelah 3 hari, pemuda itu akhirnya pindah. Dia perlahan berlutut di tanah dan bersujud. Ayah! Ibu! Putramu akan pergi, gumam pemuda itu, lalu dia berdiri dan berjalan keluar dari kuil. Saat ini ada banyak orang berdiri di luar kuil. Ada pria dan wanita, tua dan muda di antara orang-orang di luar. Mereka semua mengenakan pakaian mewah dan semuanya tampak diberkati. Bahkan ada beberapa kultivator di antara mereka. Meskipun tingkat kultivasi mereka tidak tinggi, mereka terlihat sangat heroik. Orang di depan adalah Wang Zuo. Suatu hari yang lalu, Wang Zuo merasakan sesuatu memanggilnya, jadi dia datang ke sini. Ketika dia tiba di kuil, dia merasakan kehadiran Wang Lin. Dia tahu bahwa Wang Lin tidak menyembunyikan kehadirannya dan bahwa panggilan yang dia rasakan juga dari Wang Lin. Itu sebabnya dia datang dan juga mengapa dia memanggil semua keluarga Wang di sini. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, dia membuat mereka berhenti dan menyuruh kultivator membawa mereka ke sini.